Selamat pagi adik-adik semuanya, sudah siap untuk beribadah pada hari ini? Ayo beribadahlah bersama dengan keluarga. Beribadah juga dengan sukacita. Berdoa dengan sikap hormat. Memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan perhatikanlah firman Tuhan dengan baik, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kak Julia, Kak Julia, Kak Julia. Apa? Kok kamu yang nongol sih? Wah, Kak Julia nggak ada. Nggak tahu di mana. Aku tuh Kenapa mau ngomong emang? sama Kak Julia. Kenapa emang? Kamu tahu nggak? Aku toh dengar dari temanku kalau Yesus tuh bukan Allah, tapi manusia biasa. Mana Kak Julia? Mana Kak Julia? Kak Julia. Kak Julia. Kak Julia. Halo, selamat pagi Linda. Selamat pagi. Lia. Kak Julia. Kak Julia, Kak Julia. Aku mau tanya. Ya, tanya apa Linda? Yesus tuh Allah bukan sih? Kok aku dengar dari temanku katanya cuma manusia biasa. Oh, terus Linda percaya? Gak tahu Kak. Oh, Makanya Linda bingung. nah ada ajaran ini, ada ajaran itu ya. Ajaran yang berbeda. Terus mana ya yang benar? Caranya tahu adalah kita harus semua kembali ke Alkitab. Oh gitu Kak. Iya, kalian pernah dengar di Matius bahwa ketika malaikat memberitahu Maria, Yesus akan lahir karena Roh Kudus. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Oh, Berarti Yesus adalah anak Allah. Nah, berarti Yesus tuh Tuhan. iya, jadi kita harus kembali semuanya kepada Alkitab. Ada ajaran itu, ada ajaran ini. Semua kita cari kebenarannya di mana? Alkitab. Benar. Yuk sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus yang adalah Allah mau datang ke dunia untuk kita. Karena kasihnya yang besar. Kita nyanyikan satu lagu. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan,
Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan sudah pimpin kami, memberikan kesegaran, dan tolong pimpin kami mengikuti ibadah sampai selesai. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita untuk senam ayat. Masih ingat minggu-minggu lalu ayatnya dari mana? Dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik, ada teman kita yang mau peragakan senam ayat. Siapa di sana? Saya Kak Alex, Sasa, dan Bebel. Ya, bertiga ya kalian. Kalian peragakan biar teman-teman yang lain bisa lihat ya. Kak Julia yang bacain. Oke? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Nah, ada satu teman lagi yang akan memperagakan senam ayat. Yuk kita saksikan bersama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Lagu tadi bicara tentang Allah yang mengasihi dunia sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan anak Allah. Linda lihat kalau ada ajaran-ajaran yang berbeda-beda. Ajaran itu apa, Kak? Oh ya, pertanyaan bagus. Ajaran itu sesuatu yang diajarkan. Itu namanya ajaran. Kan kemarin kamu dengar dari teman kamu katanya, Yesus bukan Allah. Itu salah satu ajaran. Lalu kita bisa dengar juga ajaran lain nanti bilang, Yesus bukan manusia. Oh, itu juga ajaran yang berbeda-beda. Lalu kita tahu yang benar dari mana, Linda Leon? Alkitab. Iya, benar sekali, dari Alkitab. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Adik-adik, yuk kita mau mendengarkan firman. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, tolong kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, apa yang dialami oleh Linda dan Leon tadi ternyata juga dialami oleh orang-orang di jemaat mula-mula, di gereja mula-mula. Jadi ada ajaran ini, ada ajaran itu. Terus mana yang benar? Bingung ya. Nah, ketika Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokhia, ternyata saudara-saudara di Antiokhia sedang bingung. Karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka tahu bahwa untuk selamat masuk ke surga hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya itu. Ketika orang-orang dari Yudea datang, mereka memberikan kabar lain. Kamu kalau mau masuk ke surga, bukan hanya percaya saja, tapi kamu juga harus disunat. Kalian semua. Oh iya, kami harus disunat. Iya, kamu harus disunat. Itu syaratnya. Kami orang Yahudi. Semua orang Yahudi disunat. Makanya kami bisa masuk ke surga, bisa selamat. Tapi itu beda dengan ajaran yang sudah kami dengar. Katanya hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus. Siapa bilang? Perbedaan ajaran itu membingungkan buat jemaat di Antiokhia. Ketika Paulus dan Barnabas datang, Paulus dan Barnabas sangat tidak setuju dengan mereka. Mereka menentang ajaran-ajaran yang salah itu. Paulus dan Barnabas sangat keras bicara bahwa itu tidak benar. Kalian sendiri tahu, Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat. Cuman itu syaratnya. Jadi jangan menambah-nambah, harus sunatlah, syarat inilah, itulah. Itu tidak benar. Paulus dan Barnabas menentang mereka. Jemaat bingung, mana yang benar? Akhirnya jemaat memutuskan, yuk bagaimana kita tanyakan ini kepada para rasul di Yerusalem. Berangkatlah Paulus, Barnabas, dan beberapa jemaat yang lain berangkat dari Antiokhia menuju ke Yerusalem. Mereka melewati kota Fenisia, kota Samaria, dan di kota-kota yang mereka lewati, Paulus ini suka mengabarkan berita baik, mengabarkan Injil, mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Paulus suka berbicara, hai saudara-saudara kalian semua, percayalah kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau selamat, siapa yang mau masuk ke surga, kalian harus percaya kepada Yesus yang disalibkan itu. Paulus dengan sukacita menceritakan kabar baik kemana-mana di daerah yang Paulus lewati. Sampailah Paulus dan Barnabas di tempat Yerusalem, di kota Yerusalem. Ketika sampai, Petrus menyambut mereka. Hai Paulus saudaraku, hai Barnabas dan saudara-saudaraku yang lain. Lama ya kita tidak berjumpa. Ya, apa kabar Pak Petrus? Pak Paulus gembira. Wah, mereka saling memberi salam. Kemudian Pak Petrus bertanya, apa yang membawa kalian kemari, jauh-jauh kemari? Dan Paulus pun menceritakan tentang kebingungan jemaat di Antiokhia, tentang ada ajaran ini, ajaran itu yang berbeda-beda. Pak Paulus menceritakan kepada Pak Petrus. Lalu ketika Pak Paulus bercerita, kalau mau selamat masuk surga, harusnya cuma satu syaratnya, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi orang-orang dari Yudea membuat bingung jemaat, ada sunat. Jadi mereka bingung. Jemaat Farisi yang ada di dekatnya langsung berdiri.
Iya, aku setuju. Kan memang sunat itu hukumnya wajib dari zaman dahulu nenek moyang kita. Bukan hanya sunat, tapi juga ada puasa, ada memberikan persembahan korban. Jadi memang itu hukumnya wajib. Aku setuju. Wah, orang-orang Farisi yang sudah bertobat pun ikut mendukung orang-orang yang tadi, orang-orang Yudea. Lalu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Mana yang benar? Ajarannya bisa berbeda-beda. Mereka bersidang lama sekali, mereka berbicara banyak hal. Kemudian Bapak Petrus berdiri di antara mereka. Bapak Petrus bilang, "Saudara-saudara, kalian tahu, sejak semula Allah telah memilih aku di antaramu, dan dengan mulutku aku memberitakan Injil, dan bangsa-bangsa lain di luar Yahudi juga akhirnya percaya dan selamat. Allah sendiri mengasihi mereka sama seperti kita. Allah mengasihi mereka tidak membeda-bedakan. Dan hanya dengan percaya itu masuk surga. Kita sendiri, kita juga tidak boleh membeda-bedakan mereka. Baik yang disunat maupun tidak disunat. Semua dikasihi oleh Tuhan. Maka kita juga tidak boleh membeda-bedakan mereka. Nah, di situ ada Bapak Yakobus. Bapak Yakobus pun juga berdiri. Bapak Yakobus menerangkan, "Hai saudara-saudara, aku setuju dengan Bapak Petrus. Aku juga setuju dengan Bapak Paulus. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang disunat maupun tidak disunat. Itu bukan syarat untuk selamat. Syaratnya hanya percaya." Lalu Bapak Yakobus juga menambahkan bahwa kita tidak boleh membebani orang-orang di luar Yahudi. Sudah, mereka harus percaya, itu sudah cukup. Terus jemaat tadi yang tanya, "Loh, kalau gitu kan gampang. Sudah percaya kepada Tuhan, terus kalau ada ada makanan yang sudah didoakan untuk dewa-dewa, makanan yang mau dipersembahkan kepada patung-patung, boleh dong dimakan." Tidak boleh. Kalau makanan sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, ya itu kan Allah lain. Kalau dimakan itu akan menyakiti Tuhan. Jangan kalau itu. Tidak boleh. Betul juga ya, itu akan menyakiti Tuhan. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kan kita sudah diselamatkan. Bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan? Oh, benar juga ya. Benar. Wah, ini pembicaraannya panjang ini. Lalu para tua-tua mengambil kertas dan mengambil alat tulis. Kemudian keputusan-keputusan itu segera ditulis oleh para tua-tua. Ditulis apa saja yang mereka bincangkan, yang mereka katakan, keputusannya apa saja ditulis. Setelah itu, keputusan-keputusan ini dibawa oleh Paulus, Barnabas, dan beberapa jemaat kembali ke Antiokhia. Jadi Paulus, Barnabas kembali ke Antiokhia. Sesampainya di Antiokhia, Paulus dan Barnabas menyampaikan hasil keputusan sidang di Yerusalem kepada jemaat di Antiokhia. Jemaat Antiokhia menerima dengan senang hati dan membaca segala keputusan itu. Dan mereka pun dengan penuh sukacita, damai sejahtera mereka menerima. Ini keputusan yang baik sekali, bijaksana. Kami menjadi tenang sekarang. Kami tidak perlu disunat, tapi kami harus menyenangkan hati Tuhan karena kami sudah diselamatkan. Kami akan berusaha hidup kudus, kami akan berusaha menyenangkan Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, setiap ajaran yang berbeda, kita sekarang sudah punya Alkitab. Nah, Alkitab ini adalah firman Allah. Kita punya standar, kalau ada ajaran yang berbeda, terus bagaimana?
Ya, semuanya ada di Alkitab. Kita harus suka mencari kebenaran di dalam Alkitab. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk selalu mencari yang benar di dalam Alkitab. Pimpin kami setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman, ternyata ada ajaran-ajaran yang berbeda-beda. Kalau kita sudah tahu ajaran yang benar menurut Alkitab, kita juga harus berani mengabarkan Injil yang benar. Yuk kita mau nyanyikan, aku mau kabarkan Injilnya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih saat ini kami bersyukur, kami belajar bahwa mencari kebenaran melalui Alkitab. Kiranya Tuhan pimpin kami terus mencari kebenaran, terus belajar Alkitab, dan mau menceritakan apa yang benar di dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekarang Kak Julia sudah bersama dengan Justin Amadeo Ya. Salatiel. Justin gitu aja. Nah, kita mau bikin apa ya aktivitasnya, Justin? Hidung. Ya, mulut. Mulut orang. Bisa sambil nyanyi ya. Mari kita kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya. Ya, nanti videonya bisa direkam, kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu, atau mau difoto juga bisa. Yuk, Justin mau ngajarin caranya yuk. Ya, pakai kertas kotak ya. Kotak. Nih, nilainya. Dilipat jadi 2. Miring ya melipatnya ya. Jadi segitiga. Iya. Nah, ini nanti harus ditekan di meja, ditekan atau di lantai, ditekan. Ininya ditekan supaya lebih rapih. Tekannya yang keras sampai ada suara. Nanti ini dilepat.
Nanti ini sisi yang dilipat segini harus sama sisi yang ada di sini. Ya. Ini bikinnya mesti pelan-pelan. Ngomong-ngomong nanti waktu nyanyi sambil mikir ya. Oh iya, mengabarkan Injil. Kabarkan Injil. Injil itu apa toh, Tin? Injil itu Kabar baik. harus hati-hati yang lipatnya supaya kalau mau rapi bisa jadi bagus. Oh, harus rapi ya. Dan harus sabar. Yang paling Ini bukan bikin sayap ya, Tin ya? bukan. Nah, dibuka. Dibuka jadi kotak lagi ya setelah dilipat. Right. Ini hampir selesai nih. Seger nih. Maka setelahnya ini sambil nyanyi yuk, sambil nyanyi. Ya. Mari Kita kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Udah aku belum. Nah, Ya, hampir jadi teman-teman. Nah, sekarang sudah jadi nih. Jadi mulutnya ada banyak nih. Justin punya banyak mulut. Ada yang biru, ada yang kuning. Bebas ya. Kalian bikin dengan kertas yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa. Dadah. dadah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar
ibadah yang kita lakukan masih ibadah online, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan bagi Tuhan dengan cara yang pertama, mintalah tolong kepada papa dan mama untuk memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, uang persembahan dapat diserahkan melalui tata usaha gereja. Yang ketiga, uang persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening bank berikut ini. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milik.